Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Di hari ini boleh kami lalui di dalam rasa syukur dan sukacita. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana Tuhan memperkenankan kami ada. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberikan hikmat untuk dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat dalam hidup ini, sesuai dan seturut dengan firman-Mu saja. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai dengan Ibrani pasal 12 ayat 2. Dalam satu tema, iman adalah sumber ketaatan. Saudara-saudara, jika kita katakan bahwa iman Kristen sesungguhnya tidak pernah menjamin kehidupan kekristenan itu sendiri terbebas dari pergumulan, penderitaan, ataupun ujian hidup. Dan itu dibuktikan dari kehidupan para saksi iman yang telah mendahului kehidupan kita. Dapat kita lihat dalam ayat 35 sampai dengan 38 dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan di dalam sejarah gereja telah banyak membuktikan saksi-saksi iman rela mati, bahkan di dalam kesadaran mereka menderita untuk mempertahankan iman mereka. Mereka rela menjadi martir. Mereka rela tidak menikmati kehidupan di dunia secara damai karena iman mereka dianiaya. Tetapi dengan iman juga para saksi itu memperoleh kemenangan, memperoleh kesukaan, bahkan kemuliaan yang berasal dari Allah. Jadi sekalipun mereka menderita karena iman, tapi iman jugalah yang telah memberikan mereka kemenangan. Iman di dalam Kristus Tuhan menjadikan mereka dipermuliakan. Saudara-saudara, kita melihat apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, contoh dari saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang dinyatakan, yang diberitakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ialah Abraham. Karena imannya ia memberikan anaknya sebagai persembahan kepada Allah ketika Allah meminta kepada Abraham. Peristiwa ini merupakan suatu ujian iman yang sangat berat, di mana meminta seorang Abraham untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya sebagai korban kepada Allah. Harta yang ia kasih, anak yang ia cintai, ia harus persembahkan kepada Allah. Dan hanya karena iman Abraham kepada Allah, menjadikan ia sanggup dan mampu memenuhi permintaan Allah tersebut.
dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena ia percaya Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi dirinya. Jika kita kembali melihat di dalam kitab Kejadian, ketika Abraham dan Ishak akan naik ke gunung untuk mempersembahkan anaknya, Abraham berkata dengan yakin kepada bujang bahwa ia dan Ishak akan kembali. Kejadian 22 ayat 15. Abraham mengatakan ia dan Ishak akan kembali kepada bujang. Mengapa Abraham mengatakan hal demikian? Karena di sana Abraham begitu yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham melalui Ishaklah yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan pernyataan Abraham tersebut juga meyakinkan dia bahwa Allah juga yang mampu membangkitkan Ishak dari kematian jika Ishak jadi dipersembahkan. Nah, saudara-saudara, iman yang meyakini bahwa Allah di atas segala sesuatu. Iman Abraham yang meyakini bahwa Allah di atas segala ketidakmungkinan sebagai manusia. Iman kepada Allah yang menjadikan Abraham tetap sanggup, tetap mampu untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan di dalam iman ia tetap yakin juga bahwa Allah yang telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi Ishak. Iman Abraham, iman yang tidak goyah. Iman yang tidak menjadi lemah. Iman yang tidak menjadi lesu. Iman yang tidak menjadi tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan sesuatu hal yang sulit. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu hal yang begitu berat untuk diputuskan. Itulah iman seorang Abraham. Ia tetap yakin Allah yang memberikan Ishak, Allah yang menjanjikan Ishak. Dari Ishaklah keturunan yang besar. Maka Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Maka Allah tetap yakin Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah. Pasti Allah akan memberi yang terbaik baginya. Bahkan dengan iman juga memampukan Abraham untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Saudara-saudara, iman yang teguh, iman yang kokoh juga dinyatakan oleh seorang Musa. Dengan iman Musa rela meninggalkan segala masa depan yang gemilang ketika ia akan menjadi seorang calon pengganti Firaun, Raja Mesir yang agung pada waktu itu. Hanya dengan iman juga Musa rela memberikan kehidupannya untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dengan iman yang teguh, yang kuat, menjadikan Musa tetap mau menjalani hidup sekalipun dalam penderitaan. Di dalam perjuangan yang berat untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang diberikan oleh Allah bagi bangsa Israel.
Saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal, bahkan terlebih pandemi COVID-19 yang masih mewabah, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya dengan iman, sumber pengharapan kita, sumber ketaatan kita. Hanya dengan iman yang teguh menjadikan saudara dan saya tidak akan pernah mudah goyah. Tidak akan pernah mudah merasa khawatir. Tidak akan pernah mudah merasa takut menjalani, menapaki kehidupan ini sekalipun penderitaan itu luar biasa. Dan hanya dengan iman menjadikan kita tetap teguh, kokoh, berdiri. Iman berpengharapan kepada Allah. Iman yang tetap memberikan kita kemampuan untuk dapat melihat, untuk dapat memahami, untuk dapat meyakini bahwa karya Allah itu lebih besar, lebih luar biasa dan ajaib dari setiap beban pergumulan yang kita hadapi. Mari saudara dan saya, kita melihat secara iman janji Allah. Janji Allah yang senantiasa menyertai, memelihara hidup kita. Allah tidak pernah berjanji bahwa laut akan selalu tenang, langit akan selalu cerah, hari tanpa hujan, ataupun panas yang luar biasa. Tetapi satu hal yang Allah janjikan bagi kita, bahwa Ia akan terus-menerus menyertai kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Jika kita sendiri mau menyerahkan diri dan kehidupan kita untuk dipakai oleh Allah menjadi saksi iman di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maukah saudara dan saya menjadi saksi iman yang setia, sekalipun di tengah-tengah penderitaan ada dalam diri dan hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami. Kehidupan kami senantiasa tentu ada di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Maka biarlah kehidupan itu kami boleh jalani di dalam takut akan Tuhan, bahkan di dalam pengharapan iman kepada Allah. Apapun yang kami hadapi dan apapun yang kami lalui jalani dalam hidup ini, tidak menjadikan kami goyah, tidak menjadikan kami takut, tidak menjadikan kami gentar dan khawatir. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang sama, Allah yang telah memelihara Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah menuntun menyertai para nabi, maka Allah yang sama itu juga yang memelihara menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap beriman dan di dalam keyakinan iman kami taat untuk menjalani hidup yang sesuai dengan firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan saat ini, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.